Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawiyah, saya dari PSIK 4. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai askep anak kejang demam. Yang pertama yaitu mengenai definisi kejang demam. Temperatur tubuh yang normal adalah antara 36 derajat Celcius sampai 37,7 derajat Celcius di aksila. Peningkatan temperatur tubuh diinduksi oleh pusat termoregulator di hipotalamus sebagai respon terhadap perubahan tertentu. Demam didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh menjadi lebih dari 38 derajat Celcius. Sedangkan kejang demam sendiri adalah perubahan potensial listrik serebral yang berlebihan akibat kenaikan suhu di mana suhu rektal di atas 38 derajat Celcius sehingga mengakibatkan renjatan kejang yang biasanya terjadi pada anak usia 3 bulan sampai 5 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai etiologi kejang demam. Kenaikan suhu tubuh yang memicu eksitasi sel saraf otak sehingga menimbulkan kejang. Semua kenaikan suhu tubuh bisa menyebabkan kejang demam. Kenaikan suhu tubuh ini paling sering disebabkan oleh infeksi maupun demam pasca imunisasi. Dan yang berikutnya yaitu mengenai patofisiologi kejang demam. Patofisiologi kejang demam secara pasti belum diketahui, namun diperkirakan bahwa ada keadaan demam terjadi peningkatan reaksi kimia tubuh. Dengan demikian, reaksi-reaksi oksidasi terjadi lebih cepat dan akibatnya oksigen akan lebih cepat habis, terjadilah keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam jaringan. Transport aktif yang memerlukan ATP pun terganggu, sehingga Na intrasel dan K ekstrasel meningkat dan akan menyebabkan potensial membran cenderung turun atau kepekaan sel saraf meningkat. Yang selanjutnya yaitu mengenai pathway kejang demam. Infeksi ekstrakranial yaitu suhu tubuh yang meningkat menimbulkan gangguan keseimbangan membran sel neuron sehingga menyebabkan difusi Na+ ke intrasel dan K+ ke ekstrasel berlebih sehingga menimbulkan kejang. Kejang sendiri menimbulkan dua kontraksi yaitu kontraksi pembuluh darah serebral dan kontraksi otot meningkat. Kontraksi otot menyebabkan gerakan tonik atau klonik dan metabolisme yang meningkat. Gerakan tonik atau klonik menyebabkan risiko cedera, sedangkan metabolisme yang meningkat menyebabkan pelepasan kalori yang meningkat sehingga menimbulkan hipertermia. Sedangkan kontraksi pembuluh darah serebral menyebabkan aliran darah tidak lancar sehingga peredaran oksigen terganggu dan menyebabkan anoksia otak. Anoksia otak menyebabkan ketidakmampuan mengeluarkan sekret dan sel neuron otak rusak. Ketidakmampuan mengeluarkan sekret menimbulkan akumulasi sekret dan obstruksi trakea bronkial sehingga menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif. Sedangkan sel neuron otak rusak menyebabkan refleks sehingga dapat terjadi resiko aspirasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai manifestasi klinis dari kejang demam. Yang pertama yaitu suhu tubuh anak, suhu rektal lebih dari 38 derajat Celcius dan timbulnya kejang bersifat tonik-klonik, vokal ataupun kinetik. Beberapa detik setelah kejang berhenti, anak tidak akan memberikan reaksi apapun, tetapi beberapa saat kemudian anak akan tersadar kembali tanpa ada kelainan persyarafan, serta saat kejang anak tidak berespon terhadap panggilan, cahaya atau terjadi penurunan kesadaran. Kejang demam yang menetap lebih dari 15 menit menunjukkan penyebab organik seperti proses infeksi atau toksik. Selain itu juga dapat terjadi mata terbalik ke atas dengan disertai kelakuan kelemahan serta gerakan sentakan yang berulang. Yang selanjutnya yaitu mengenai komplikasi kejang demam. Komplikasi yang dapat timbul akibat kejang demam ada 5 yaitu yang pertama epilepsi, merupakan gangguan susunan saraf pusat yang dicirikan oleh terjadinya serangan yang bersifat spontan dan berkala. Bangkitan kejang yang terjadi pada epilepsi, kejang akibat lepasnya muatan listrik yang berlebihan di sel neuron saraf pusat. Yang kedua yaitu kerusakan jaringan di otak, terjadi karena mekanisme oksitoksik neuron saraf yang aktif sewaktu kejang melepaskan glutamat yang mengikat reseptor MMDA atau M-metil deasparate yang mengakibatkan ion kalsium dapat masuk ke sel otak yang merusak sel neuron secara irreversibel. Yang ketiga yaitu retardasi mental.
Ini dapat terjadi karena defisit neurologis pada demam neonatus. Dan yang keempat yaitu aspirasi. Aspirasi dapat terjadi karena lidah jatuh ke belakang yang mengakibatkan obstruksi jalan nafas. Yang kelima yaitu asfiksia. Asfiksia merupakan keadaan di mana bayi saat lahir tidak dapat bernafas secara spontan atau teratur. Yang selanjutnya yaitu mengenai terapi yang dapat diberikan pada pasien kejang demam. Yang pertama yaitu saat timbul kejang, maka penderita diberikan diazepam intravena secara perlahan dengan panduan dosis untuk berat badan yang kurang dari 10 kg dosisnya 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Di atas 20 kg, 0,5 mg per kilogram berat badan. Dosis rata-rata yang diberikan adalah 0,3 mg per kilogram berat badan per kali pemberian dengan maksimal dosis pemberian 5 mg pada anak yang kurang dari 5 tahun dan maksimal 10 mg pada anak yang berumur lebih dari 5 tahun. Pemberian tidak boleh melebihi 50 mg per suntikan. Setelah pemberian pertama diberikan masih timbul kejang selama 15 menit, kemudian dapat diberikan injeksi diazepam secara intravena dengan dosis yang sama. Apabila masih kejang, maka tunggu 15 menit lagi, kemudian diberikan injeksi diazepam ketiga dengan dosis yang sama secara intramuskular. Terapi selanjutnya yang dapat diberikan pada pasien kejang demam yaitu pembebasan jalan nafas dengan cara kepala dalam posisi hiperekstensi miring, pakaian dilonggarkan dan dapat dilakukan pengisapan lendir. Yang ketiga yaitu pemberian oksigen, yaitu untuk membantu kecukupan perfusi jaringan. Selanjutnya yaitu dapat diberikan pemberian cairan intravena untuk mencukupi kebutuhan dan memudahkan dalam pemberian terapi intravena. Yang selanjutnya yaitu dapat dilakukan pemberian kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh dengan metode konduksi, yaitu perpindahan panas dari derajat tinggi suhu tubuh ke benda yang mempunyai derajat yang lebih rendah, yaitu kain kompres. Kompres diletakkan pada jaringan penghantar panas yang banyak seperti kelenjar limfe di ketiak, leher, lipatan paha, serta area pembuluh darah yang besar seperti di leher. Tindakan ini dapat dikombinasikan dengan pemberian antipiretik seperti promethazon 4-6 mg per kilogram berat badan per hari terbagi dalam 3 kali pemberian. Yang selanjutnya yaitu apabila terjadi peningkatan tekanan intrakranial, maka perlu diberikan obat-obatan untuk mengurangi edema di otak seperti dexamethasone 0-5 sampai 1 ampul. Selanjutnya, apabila terjadi peningkatan tekanan intrakranial, maka perlu diberikan obat-obatan untuk mengurangi edema otak seperti dexamethasone 0,5 sampai 1 ampul setiap 6 jam sampai keadaan membaik. Yang selanjutnya yaitu mengenai prognosis kejang demam. Angka kematian akibat kejang demam hanya 0,64% sampai 0,75%. Sebagian besar penderita kejang demam sembuh sempurna, sebagian kecil berkembang menjadi epilepsi sebanyak 2-7%. Sedangkan 4% penderita kejang demam secara bermakna mengalami gangguan tingkah laku dan penurunan tingkat intelijensi. Yang selanjutnya yaitu ASKEP kejang demam. Yang pertama pengkajian. Diagnosa subjektif demam, kejang, dan nafsu makan anak menurun. Sedangkan diagnosa objektif yaitu suhu tubuh klien 39 derajat Celcius, RR 40 kali per menit, nadi 130 kali per menit, akral teraba panas dan berkeringat atau diaforesis, dan anak tampak lemas dan pucat. Selanjutnya, diagnosa keperawatan kejang demam yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dan ditandai dengan suhu tubuh 39 derajat Celcius. Yang kedua yaitu resiko cedera berhubungan dengan kejang ditandai dengan klien mengalami kejang. Yang ketiga yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, keengganan untuk makan ditandai dengan klien tidak mau makan dan minum susu. Yang selanjutnya yaitu intervensi dari hipertermia. Yang pertama, identifikasi penyebab hipertermia.
Longgarkan atau lepaskan pakaian. Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat yang berlebih. Selanjutnya, pemberian kompres hangat untuk membantu suhu tubuh dengan metode konduksi. Yang bertujuan untuk jangka panjangnya manajemen hipertermia setelah dilakukan tindakan keperawatan tidak terjadi hipertermia, dan jangka pendeknya yaitu suhu tubuh klien menurun. Untuk kriteria hasilnya yaitu suhu tubuh normal 36-37 derajat Celcius, klien tidak demam, dan klien tampak nyaman. Untuk rasional dari diagnosa hipertermia yaitu untuk mengidentifikasi pola demam klien, menurunkan suhu tubuh mengakibatkan penguapan tubuh meningkat sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak, dan untuk menurunkan suhu tubuh. Yang selanjutnya, intervensi untuk risiko cedera, yaitu identifikasi faktor risiko cedera, atur kepala dengan posisi hiperekstensi atau beri posisi yang nyaman, melonggarkan pakaian daerah leher atau dada dan abdomen, melakukan TTV dan tingkat kesadaran, dan kolaborasi pemberian obat diazepam intravena saat timbul kejang. Untuk tujuannya, jangka panjang setelah dilakukan tindakan keperawatan, klien tidak mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat kejang. Jangka pendeknya yaitu tidak terjadi kejang. Dan selanjutnya, untuk kriteria hasilnya, tidak ada tanda-tanda kejang, peredaran darah lancar, dan tidak ada kerusakan fisik dan gangguan kesehatan. Untuk rasionalnya adalah mengarahkan ekstremitas secara hati-hati, menurunkan resiko trauma secara fisik ketika klien kehilangan kontrol atau kejang, menurunkan resiko cedera akibat kejang, obat anti kejang yang dapat menstabilkan membran sel. Yang selanjutnya yaitu intervensi dari diagnosa defisit nutrisi, yaitu identifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang, identifikasi kebutuhan kalori dan sejenis nutrien, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, dan selanjutnya kolaborasi dengan pemberian cairan internal. Tujuannya yaitu jangka panjang diharapkan asupan nutrisi tercukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, dan jangka pendeknya adalah klien mau makan. Kriteria hasilnya yaitu berat badan tidak menunjukkan penurunan dan klien tidak lemas dan pucat lagi. Untuk rasionalnya yaitu menentukan kebutuhan nutrisi dan meningkatkan konsumsi yang lebih. Yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi. Yang pertama, implementasi dari diagnosa hipertermia yaitu mengkaji tanda dan gejala adanya peningkatan suhu tubuh dan penyebabnya, monitor TTV dan suhu, menganjurkan untuk memakai pakaian tipis dan menyerap keringat, dan menyarankan tindakan keperawatan yaitu kompres hangat. Evaluasinya yaitu subjek ibu klien mengatakan anak masih panas, objeknya yaitu suhu tubuh 38 derajat Celcius, dan klien sudah tampak tenang, masalah belum teratasi, dan planningnya melanjutkan intervensi. Yang selanjutnya yaitu implementasi pada diagnosa risiko cedera, yaitu mengatur kepala dan memberi posisi yang nyaman, melonggarkan pakaian daerah leher atau dada dan abdomen, melakukan TTV dan tingkat kesadaran, mengkolaborasikan pemberian obat diazepam. Dan untuk evaluasinya yaitu subjek ibu klien mengatakan anaknya sudah tidak kejang lagi. Untuk objeknya yaitu tidak ada tanda-tanda kejang, peredaran darah sudah lancar. Masalah teratasi sebagian dan intervensi masih dilanjutkan. Yang selanjutnya yaitu implementasi dari diagnosa defisit nutrisi, mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang, mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, mengkolaborasikan dengan pemberian cairan internal. Untuk evaluasinya yaitu subjek ibu klien mengatakan anaknya sudah mau minum susu lagi, objeknya klien sudah tidak terlalu pucat dan lemas, masalah teratasi sebagian dan intervensi masih dilanjutkan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.